banyak kan ya, sehingga menarik gitu kan ya. Nah ini kan ya, jadi begitu akhirnya. Nah sehingga kalau kita lihat sekarang ya, emang problem based learning ini memang diharapkan menjadikan suatu apa namanya ya, model ya pembelajaran yang merangsang peserta didik kita untuk berpikir ya, apalagi ditambah misalnya dengan discovery based learning ya, itu sudah lebih hebat lagi. Jadi mencari dan menemukan kan, discovery. Ada film kan, ada televisi malah namanya Discovery. Dia kalau Bapak Ibu lihat itu bagus ditonton ya, karena bisa untuk menambah inspirasi sebagai guru kan ya, bagaimana seorang menemukan yang memang sulit ya. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi kuncinya ya, yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa di dalam teori pembelajaran kita harus paham tidak ada suatu model ataupun metode yang sempurna ya. Walaupun sekarang di kurikulum 2013 ya, PBL ya, kemudian yang project based learning ya, sampai lecek ya, apa itu lecek bahasa Indonesia, sampai apa lecek tuh ya Pak Asep ya, artinya sampai dimanapun orang menggunakan itu ya, problem based learning. Tetapi apakah semuanya cocok untuk problem based learning? Nah ini kan yang mesti dipahami. Belum tentu, karena suatu model tidak bisa sempurna caranya. Tapi yang penting ya konsepnya, bahwa bagaimana dengan model itu bisa membangkitkan daya pikir, daya nalar ya dari peserta didik kita untuk dia bisa memahami dan memecahkan masalah. Emang hidup ini memang memecahkan masalah. Jadi intinya bahwa dengan problem based learning ini ya kita harus paham bahwa memang belum tentu semuanya bisa ini. Sehingga saya melihat mulai dari PPL sampai melihat guru-guru semuanya modelnya sama ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya pada waktu praktek tidak semuanya begitu misalnya ya. Ya, terima kasih Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih telah bergabung ya dengan kita. Kebetulan bagaimana suara saya? Kedengarannya? Ibu, maaf Bu, nanti ini Bu Sylvie gabung dua kan ya. Jadi salah satunya harus di mute audionya. Ya, sebentar. Di mute side. Yang Jadi Pak Adu ya bertabrakan. ya sebentar. Saya ini tadi kan nggak bisa masuk, jadi bentar. Kalau Bu Teti sudah bagus Bu, akan dilanjutkan. Tadi Ibu Sylvie yang ini ya Bu Mas. Iya. Ya. Baik. Coba Bu Sylvie. Gimana Bapak Ibu sudah jelas kedengarannya? Jelas Ibu, jelas. Ya. Alhamdulillah saya sekarang panggil lagi ya Pak Asep untuk mengikuti membimbing jadi guru pamong Bapak Ibu semua. Pada dasarnya ilmu yang saya kebetulan kemarin ya waktu angkatan pertama ya Pak Asep ya, saya juga ikut membimbing dan alhamdulillah dari bimbingan kita walaupun memang ada juga yang nggak lulus. Sebenarnya kalau dari UKIN itu lulus ya cuma pada saat tesnya tuh Pak Asep mengalami kegagalan. Padahal kita sudah post ke teman-teman bagaimana ada permasalahan apa dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sebenarnya itu kembali lagi ke kita. Jadi pada saat nanti UKIN, kalau data-data sudah lengkap dan aura-aura yang muncul di saya di sini ya dari Jakarta itu semangatnya tinggi. Mudah-mudahan saya yakin juga dengan semangat yang tinggi dari Bapak Ibu semua, tentunya tujuan akhir adalah ingin supaya kita semuanya lulus ya Bapak Ibu.
Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul tadi memang betul bahwa sekarang ini kita arahnya itu lebih kepada problem based learning. Nah, sebelum saya mulai ke problem based learning, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua adalah pengajar di BDP, di daring dan pemasaran semuanya? Iya, Ibu. Iya. Ada yang ngajar, ada nggak yang ngajar di C1? Saya ngajar di PKK, Bu. PKK, oke. Saya kebetulan kemarin banyak yang di PKK juga. Jadi sudah ini ya KWU-nya ya, Bu. Terus ada lagi pelajaran yang lain, misalnya menata produk, aplikasi transaksi dan lain sebagainya. Saya, Bu, menata produk sama C1 ekonomi bisnis. Oh, kalau gitu sama saya dong. Biasanya kalau ekonomi bisnis, buku saya juga banyak di Jakarta, banyak yang pada Iya. ya. Jadi nanti Iya, Bu. Iya. iya ya, Bu Nur ya. Iya, Bu Teti. Ya, nah ini Bu Tati ini. Oh, iya. Alhamdulillah bisa ketemu sama Ya, pengajarnya. alhamdulillah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jangan segan untuk selalu koordinasi dengan saya. Apapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan lain sebagainya. Nah, saya akan menambahkan untuk problem based learning, misalnya saya kasih contoh saja ya, ini dalam perangkat pembelajaran. Jadi dikatakan model pembelajaran, berarti dalam pembelajaran tersebut ada langkah-langkahnya, ada sintaknya. Kalau bukan model pembelajaran, berarti dia tidak ada sintak. Dengan kata lain, model pembelajaran yang diharapkan di sini di PPG ini adalah, kalau saya lihat dari lampiran dan tugas ini adalah problem based learning. Berarti ada identifikasi masalah. Apa permasalahan yang muncul dalam materi tersebut? Kalau data-data sudah lengkap dan bagus dan mungkin Bapak Ibu bisa bekerja sama. Bagaimana aksesibilitas untuk sekolah, sehingga ya kita dengan anggaran 20% itu semestinya kita harus sudah lebih maju, tapi sebenarnya 20% itu ya harus dikembangkan juga tadi ya untuk peningkatan kompetensi guru kan ya. Ya mungkin sekarang dengan sertifikasi ya PPG ini diharapkan ya memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Saya pikir bagus lah ya, hanya harus masif gitu kan ya. Sehingga dulu kalau Bapak Ibu pernah, sekarang kan ada Bu Titi sebagai ketua MGMP. Dulu saya evaluator ini Bu, yang namanya MGMP itu, ya PKG, pernah dengar itu Bu? Iya, PKG, ya kebetulan PKG. Iya. Oh memang PKG saya punya dulu datanya ya, bahwa memang PKG itu berhasil meningkatkan kemampuan guru. Cuman belum berhasil meningkatkan kemampuan mutu pendidikan ya, karena kadang-kadang dulu itu penataran itu ada guru pekerjaannya ngikuti penataran dulu. Jadi zaman kira-kira tahun 90-an tuh ada guru yang pekerjaannya ikut penataran gitu ya. Karena ya dulu ikut penataran itu salah satu mata pencaharian gitu kan ya. Dulu ya, zaman saya di Jakarta saya 6 tahun di sana. Nah, jadi kita kembali ke operasional kita hari ini ya. Kita masih mengidentifikasi masalah ya, lanjutan yang kemarin. Kalau mau terus presentasi silakan. Kalau di BDP ini artinya kan mungkin kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mereka bergerak dalam bidang jasa online gitu kan ya, sehingga peserta didik kita memiliki pengalaman, dia memiliki paling tidak yang susah dalam bisnis itu kan masalah relasi ya, masalah jaringan. Nah ini yang paling penting kan ya, masalah jaringan ya. Nah bagaimana membangun jaringan sekolah dengan misalnya industri ya, saya pikir selama ini sudah kita jalin ya, mulai dari dulu. Saya dulu zaman konsultan Jakarta itu seumur menterinya Wardiman ya, dengan konsep link and match ya. Ya sebenarnya mirip-mirip juga sekarang itu ya.
Hanya memang link and match dulu tuh tidak tuntas ya. Nah, sekarang memang digalakkan lagi kan ya. Karena itu memang ya kalau di luar negeri ya mereka begitu terbuka ya. Kalau di kita yang kadang-kadang banyak misalnya instansi atau perusahaan yang enggan ya. Nah sehingga perlu ada kerjasama ya. Kerjasama dengan sekolah kan ya. Jadi banyaklah ya bisnis-bisnis yang bisa kita ajak untuk kerjasama sehingga untuk program magang para peserta didik kita itu akan lebih gampang. Adalah kuncinya bahwa setiap bahasan, ya, setiap mata pelajaran itu ada bobot taksonominya. Ya. Kalau Bapak Ibu mesti mengajar tentang apa mesti kalau bisnis daring apa itu pokok bahasannya? Atau misalnya apa? Membuat website. Menata produk mungkin ada bisnis menata online. Produk sih katakan ya. Coba, Iya. kalau Bapak Ibu bisa renungkan lah ya, saya mungkin istilah itu merenungkan. Kalau menata produk itu dalam proses pembelajarannya mana yang paling besar bobotnya? Apakah segi knowledge ya? Apakah segi afektif atau skill? Nah, ini kan ya. Selanjutnya akan berbeda itu ya. Makanya yang saya katakan bahwa tidak ada satu model ataupun metode pun yang sempurna karena tergantung pada materi. Kalau misalnya kita teman-teman kita mengajar di akuntansi ya, dia jelas bobotnya itu terbesar adalah keterampilan kan ya, tidak hanya hafal jurnal ya, tapi dia bagaimana terampil dalam membukukan, mencatat seluruh transaksi kan ya, sehingga pembelajaran pun berbeda kan ya. Tidak boleh dia hanya dengan ceramah ataupun dengan tugas-tugas, tapi mesti ada ya mungkin latihan dengan ya, kemudian mungkin mengerjakan soal-soal kan ya. Jadi maksud saya bahwa setiap materi ajar itu kita mesti judgement, mesti dijudge, mesti diputuskan ini bobotnya tuh mana yang lebih besar ya. Tolong itu diingat ya. Jadi kalau tadi misalnya menata produk ya, kira-kira tujuannya apa itu menata produk itu kan? Artinya kan kita misalnya di display itu kan ya, bagaimana supaya produk itu kan menarik gitu kan ya, tata produknya itu di display di rak, apa namanya itu tempat penjual itu harus menarik kan, itu intinya kan. Artinya apa yang diperlukan di sana? Nah itu ya. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Enggak. Silakan yang jadi moderatornya siapa, atau sebelum saya menuju ke Bu Nurhaida, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Yasir dulu sebagai moderator, atau Bu Yuyun yang jadi moderator, atau siapa yang jadi Bu, kalau Bu Nurhaida, Pak Fajri dan Bu Suira. Mungkin Pak Fajri. Pasangannya beda, Bu. Iya. Saya share dulu pasangannya, Bu. Benar. Oh, boleh pasangannya dilihat dulu. Iya, Bu. Sebentar Bu Nurhaida. Sama Bu Nurhaida, ya silakan. Kemudian moderatornya siapa, Pak Imam? Saya Bu. Pak Fajri. Pak Fajri Bu. Pak Fajri. Ya, silakan Pak Fajri untuk memandu acara dalam presentasi RPP ini. Silakan Pak Fajri. Kemudian yang jadi notulannya siapa ya Bapak Ibu? Ibu Nurhaida. Bu Nur. Ibu Nurhaida. Anda Bu Teti, kalau sekalian aja moderator sama notula gimana Bu? Pak Fajri. Jadi bagaimana ini, saya mau presentasi atau bagaimana Ibu? Oh, jadi maksudnya Presentasinya kan saya yang presentasi. Yang presentasinya Bu Nurhaida. Ya. Ibu Suiro. Notulannya mau satu orang. Maksudnya moderator. Kalau moderator gimana Bu? Sekalian mencatat. Ya silakan aja. Ya udah tuh kalau begitu Pak Imam. Assalamualaikum Ya. Bu. Jadi bagaimana? Maksudnya begini Bu. Ya kenapa Bu Nur? Ya saya kalau mau presentasi nggak apa-apa, kalau Bu Suiro dia mau presentasi juga nggak apa-apa. Bagaimana Bu Suiro? Iya. Bu Nurhaida, Bu Nurhaida Mama dulu atau Bu Nurhaida? Boleh Bu. Boleh.
Saya pertama nggak Bu apa-apa. Suira Saya satu katanya. kelompok. Saya satu kelompok. Oh ya berarti. Iya. Oh, berarti saya tutup ya. Iya. Ya, silakan Bu Nur, tutup dulu ya Bu Nur, yang Ya, sabar. nggak apa-apa Ibu. Mohon Pak Fajri Ya, dibuka. silakan. Pak Fajri mohon dibuka. Pak Fajri silakan. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, untuk presentasi pertama yaitu dari Bu Suwiro. RPP akan disajikan. Mohon Pak Fajri dibuka ya. RPP-nya saya udah kirim ke Bapak. Ada Pak Fajri? Barusan saya kirim. Ada Bu. Ya. Ya, untuk Bu Suwiro dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyajikan presentasi RPP yang saya buat. Di antaranya materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 jurusan desain permodelan. Sini desain permodelan teknik gambar ya Bu. Kemudian materi pokoknya KD3 perencanaan produk aksi massa. Pak Fajri mohon ke atas, saya belum bacanya. Ya, saya ulangi lagi. Kelas 11 desain permodelan interior bangunan. Kemudian materi pokoknya dari KD3 12. Model keuntungan strategi retail yang B-nya, yang kedua adalah alur keuntungan. Alur keuntungan di sini seperti penjualan bersih, margin laba yang kotor, ada beban serta keuntungan yang bersih. Nah, sekarang di sini ada tampilan gambar tentang berbagai bidang manajemen bisnis retail. Ya, di sini ada bidang manajemen personalia. Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang tahu dari gambar tersebut? Di dalam manajemen personalia itu seperti apa Bapak dan Ibu untuk memajukan usahanya? Saya Bu. Ya Bu, silakan Ibu Eka ya Ibu Sil. Bu Eka. Ya. Oh ya Bu Eka, silakan Bu Eka. Manajemen personalia itu masuknya ke human resource development, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dari bisnis retail itu sendiri. Jadi si karyawan atau sumber daya manusianya dalam menunjang bisnis retail itu harus di manage atau harus diatur dengan bagus supaya si karyawan tersebut bisa terlihat kompeten atau terlihat sukses di bidangnya. Itu Bu. Ya betul Bu Eka, betul sekali. Jadi intinya setiap karyawan dalam bidang manajemen personalia dalam bisnis retail itu harus profesional dalam pekerjaan masing-masing, karena dengan keprofesionalan dari tenaga kerja bisa meningkatkan tujuan perusahaan dalam mencapai laba. Kemudian di sini manajemen pemasaran bisnis, di sini bisa kita lihat ada tiga profesor murni, 2 profesor pendidikan. Saya termasuk yang murni karena keahliannya manajemen gitu. Manajemen. Ya memang selama ini saya ikut juga mengajar ini gitu kan ya dari dulu gitu. Karena ya harus katanya gitu kan. Jadi tidak bisa hanya menggeluti bidang ilmu, dan saya memang tertarik ya untuk masalah pembelajaran ini karena menurut saya harus dipadukan ya bagaimana menjadi guru yang baik. Silakan Bu Titi ya, untuk saya menyimak saja dulu ya, nanti mungkin terakhir lah kalau perlu mungkin komentar ya, saya akan mengamati
sesuai dengan instrumen yang telah disampaikan oleh Pak Asep. Mangga Bu Titi, lanjutkan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sam yang sudah memberikan arahan, dan saya sejujurnya saya belajar dari Prof. Sam karena saya mahasiswanya. Cuman karena memang betul ya, karena saya ada di lapangan ya Prof ya, langsung diaplikasikan di sekolah. Jadi ya alhamdulillah, sebenarnya saya sedikit sih Prof, cuman karena mungkin saya sering kesana kemari, akhirnya jadi tempat teman-teman untuk bertanya. Itu semua juga karena arahan dari dosen-dosen dari UPI. Jadi ya saya seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan teman-teman sama orang-orang yang ada di UPI juga ya. Teman-teman, alhamdulillah Prof, saya laporkan bahwa teman-teman ini luar biasa. Mungkin ada yang belum tidur Prof, karena saya mendampingi sampai jam berapa itu, 1:30 itu saya belum tidur. Saya yang ngerjain mereka, yang deg-degannya saya. Saya biasanya gitu, jadi saya deg-degan. Udah beres belum? Alhamdulillah Prof, akhirnya ada yang baru masuk itu Bu Hertiana itu jam 3 pagi Prof. Wah. Ya, alhamdulillah. Ya, perjuangannya sangat luar biasa. Hebat, luar biasa. Kalau Bu Nur duluan, tapi teman-temannya akhirnya nyusul, aduh luar biasa. Ada Bu Eka dan lain sebagainya, Bu Suwiro juga ya. Baik, nggak usah berlama-lama. Nanti kalau saya dikasih waktu, aduh terlalu lama, banyak ngomong gitu ya. Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Profesor, jadi nanti saya dengan Profesor itu akan menilai tentang ada beberapa instrumen, yaitu tentang pendahuluannya bagaimana Bapak Ibu ya, sesuai dengan RPP yang Ibu Bapak buat dalam pengajaran peer teaching. Pendahuluannya bagaimana, kan saya sudah menyampaikan itu, bagaimana inti dan penutup dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu bermain peran di sini, jangan canggung untuk menyebutkan nama. Dan tentu keaktifan kita lebih mengutamakan student center ya, bagaimana mungkin saya sudah ngasih arahan dan lain sebagainya. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu sudah tahap peer teaching. Memang kemarin Bapak Ibu tidak bisa tidur, insya Allah 2 hari peer teaching. Nanti hari Minggu sampai tanggal berapa Bapak Ibu bisa istirahat ya. Kita tidak usah menunggu terlalu lama, kebetulan sudah dipilih ya Prof, sudah ada aturannya. Mungkin Pak Imad ya. Yang pertama itu Bu Suwiro, dan moderatornya itu Bu Ade, notulennya itu Pak Fajri. Bagaimana Pak Fajri, sudah siap? Ya, siap Bu. Oke, silakan moderator Bu Ade. Sudah nunggu. Ya Bu Ade, alhamdulillah ya akhirnya bisa ya. Jadi laptop juga harus dijaga teman-teman ya. Ya semuanya, maka kami persilakan saya dengan Pak Prof Samsul. Bu Titi, maaf, saya mau nanya dulu. Iya, gimana? Ya, Bu, memastikan dulu Bu Eka udah siap mau rekam belum? Oh iya, mau memastikan yang rekamnya mereka. Bu Eka mana Bu Eka? Halo Bu Eka. Ya juga Hadir tuh, suaranya sudah kencang. Udah, ya, Bu Eka. Ini udah dari mereka udah dari Oke. Dari awal. Oke, saya Ya, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Waktunya 25 menit ya, teman-teman. 25. Sudah include dengan pertanyaan dan sebagainya. Silakan mulai Bu Ade, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Sam, selamat pagi Bu Teti, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan memulai peer teaching, akan dimulai oleh peserta pertama yaitu Bu Suwiro. Bu Suwiro gimana? Apa sudah siap Ibu? Siap Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lengkap ya semuanya?
Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah masuk semua Bu. Ya, sebelum kita mulai, Ibu gimana kenapa? kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Ibu ke sekolah Sehat terus gak kita Bu? semuanya. Ya, alhamdulillah. Sekarang semangat sebelum kita mulai. Ayo kita pimpin doa dulu ya. Siapa yang doa? Pimpin doa. Ya, Sen. Saya boleh, Bu? Doanya ya, Sen. Ya, sama-sama teman-teman. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengingatkan materi yang minggu lalu ya tentang perilaku wirausaha. Masih ingat Pak Jri? Karakter wirausaha? Karakter Yang harus wirausaha saya tahunya yang 10 deh Bu, tapi nggak apa semua. Tidak apa-apa, yang penting ada intinya saja. Oh iya. Ayo Pak. 10D yang saya tahu ada dreams, ada destiny, ada devotion, ada dedication, ada doers, melakukan, ada apa lagi ya Bu? Sudah cukup itu 5. juga. Yang penting masih mengingat materi yang minggu lalu ya. Oke, kita mulai materi yang hari ini. Tunggu sebentar ya, Ibu buka jendela dulu. Ya Bu. Baik Bu. Terlihat tidak? Sudah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Ya. Materi yang akan dibahas kali ini tentang peluang usaha dengan KD menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa dan membantu peluang usaha produk barang dan jasa. Kita lihat peta konsepnya. Ya. Di sini ada peta konsep tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Coba Nur Haida. Peluang usaha itu kesempatan Ibu. Ya, kesempatan ya. Di mana ada kemauan, kita itu bisa mencari kesempatan untuk berbisnis. Tidak selamanya harus dengan modal besar. Yang penting 3 modal harus dimiliki, yaitu modal kemauan, modal skill, dan aksinya itu. Nah, di lingkungan kalian, umpamanya ada konveksi ya, ada konveksi, yaitu konveksi itu apa, Ade? Jenis usaha apa konveksi itu, Dek? Garment Ada Bu. yang bisa Tekstil menambahkan? Bu, tekstil Bu. Oke. Tekstil Bu, tekstil. Kayak Ya, pakaian pada gitu saat- Bu. Pakaian Bu. Ya, pada saat ada konveksi di lingkungan kalian, bisa tumbuh usaha baru tidak? Bisa cari peluang tidak? Bisa Bu. Warteg Bu. Ya, diantaranya bisa buka warteg, bisa buka kos-kosan, apalagi? Laundry, Parkiran Bu. buka laundry Bu. Jualan boba Bu. Betul. Jadi pada saat ada usaha di lingkungan kalian, peluang usaha pun bisa diraih asalkan kita bisa jeli, kemudian ada kemauan. Jangan takut rugi. Seorang wirausaha harus berani menanggung resiko. Nah, di sini harus punya juga pertama sumbernya ya, sumber dari dalam diri kita untuk menjadi seorang wirausaha, mencari peluang. Sumbernya itu tadi yang Ibu katakan, punya kemauan, punya skill, punya modal. Modal tidak selamanya dalam modal uang ya. Kemudian punya inspirasi. Nah, Ibu masih tetap mencari di lingkungan kalian. Ada lagi, apalagi sekarang mau lebaran ya. Bisa mencari peluang usaha apa di situ? Kue Bu, terus Bu. Tukeran Bu. Lebaran lagi. Lebaran. Ya, Hampers gitu ya Bu. ya. Calon Biasanya peci. ya, contohnya usaha makanan, apakah satu orang saja yang membuka usaha itu? Banyak Bu. Kalau banyak, berarti punya saingan kan?
Iya. Nah, bagaimana coba mengatasi saingan tersebut? Coba, Ida. Kita memiliki produk yang berbeda dari produk yang lainnya. Jadi kita punya keunikan tersendiri. Jadi bisa dibedakan dengan yang lainnya. Gitu, Bu. Ya, untuk menghadapi saingan harus kita punya ciri khas, kemudian kemasannya juga unik, bisa menarik minat pembeli. Ya. Baik. Alhamdulillah presentasi bahan ajar dari Ibu Suwiro sudah selesai. Kelasnya sangat interaktif, semuanya peserta aktif ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Suwiro. Sekian moderator dari saya. Silakan Pak Fajri menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari pelaksanaan presentasi dari Ibu Suwiro alhamdulillah berjalan dengan baik. 25 menit dapat dipenuhi, materi-materinya disampaikan, walaupun tadi ada sedikit lagi di akhir belum dipaparkan ya, tapi bisa langsung diimprovisasi saja, langsung ke tugas karena waktunya sudah mepet mau berakhir. Tadi keaktifannya juga sudah cukup baik, hampir semuanya sudah mengemukakan pendapat, keaktifan kelasnya hidup. Lalu materinya juga tadi disampaikan dengan baik, dikuasai dengan baik. Yaitu yang dapat saya catat, selebihnya tentang pertanyaan-pertanyaan dan materi itu juga sudah dicatat. Ya, terima kasih. Bu Teti dan Prof serta ibu-ibu rekan-rekan semuanya. Kali ini presentasi yang kedua disajikan oleh rekan kita Ibu Sylvia. Silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat. Kalian gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah, Bu. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Sehat ya. Oke. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita sudah bertemu walaupun melalui secara daring. Tetap jaga kesehatan ya, jauhi kerumunan dan tetap stay at home. Oke, untuk mengawali pagi ini alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, rekan-rekan, agar semuanya dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk doa awal hari ini, tadi yang paling datang paling cepat siapa ya? Bu Nuriyah Haida. Kayaknya Pak Yaser ya. Ya, Bu. Yaser Bu. Baik kawan-kawan semua. Pak Yaser, silakan. Ya, baik kawan-kawan semua. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita berdoa. Ya. Semoga hari ini dimudahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Yaser, hari ini keren sekali ya. Yaser Bu, Yaser. Keren sekali nih, mukanya cantik-cantik semua. Masa iya, bapak-bapak? Bu, dia belum bapak, Bu. Belum bapak-bapak. Bu, masih muda. Pak Yaser belum bapak-bapak sih, Bu. Jenggotnya doang, Bu. Tega. Jangan dipanggil bapak, Bu. Yaser aja. Nanti malu, Bu. Ya, Yaser. Masa tua Pak Yasernya. Iya, Yaser ya, Yaser aja. Iya. Yaser master. Baiklah. Ya, Yaser mukanya mana Yaser? Iya, Bu, lagi pilek, Bu. Iya, jangan nggak boleh pakai masker. Nanti nggak kelihatan mukanya. Oh, gitu ya. Nanti kamu nggak bisa lihat mukanya. Nah, begitu Yaser. Kelihatan kan? Kelihatan gantengnya, Kak. Iya, biar kita semangat ya belajarnya hari ini. Betul, Bu. Pak Yaser jadi Bu. Jangan ngumpet ya, oke.
Oke, kita mulai ya hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan pelajaran kemarin ya sudah kita ajak lalui ya untuk segmentasi pasar. Nah, untuk materi kemarin, ayo kalian masih ingat nggak seperti apa? Coba ayo Mas. Coba Mas. Ibu suruh ini Mas mana nih Mas? Saya, ayo Bu. silakan. Saya Bu. Iya silakan nih Mas. Ini Mas hari ini cantik ya? Cantik sekali Waduh, nih Bu. Mas nih hari ini. Yang dipuji bentar saya lupa ini kemarin juga Buka bukunya nih Mas. Iya Bu. Ya nih Mas. Ini Bu, segmentasi pasar adalah mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran, Bu. Pintar sekali nih Mas. Hari ini percuma ya nih Mas, cantik, pinter lagi bisa nguasain materi ke minggu kemarin. Yang lain, Yuyun gimana Yus? Senyum aja dari tadi Yuyun. Yuyun dapat hadiah Bu, dia Bu. nih apa kemarin? Lagi dapat arisan, Bu. Yuyun belum dapat. Udah beli Yuyun baju kenapa ya, Bu? Yuyun kok kayak Baju. tidur ya? Oh, Mikirin baju lebaran Yuyunnya, Bu. lebaran ya. Belum sempet beli, Bu. Tidurnya malam mulu, Bu, Yuyun. Gimana Yuyun? Ada tambahan? Begadang. Tambahannya tentang segmentasi pasar itu dapat diukur, Bu, mampu dijangkau oleh konsumen. Betul. Itu aja, Bu, yang saya ingat. Oke. Harus tahu dulu produk itu seperti apa. Nah, ini pendahuluannya. Dalam materi ini pastinya semua kehidupan itu tidak jauh dari untuk produk yang kita konsumsi. Nah, kemudian untuk relevansinya, materi ini diharapkan membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi tentang produk, dan kompetensi dasarnya dapat menganalisis produk dan melakukan pengembangan produk. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan pengertian produk dengan percaya diri, kemudian dapat mengidentifikasi produk dengan tepat, kemudian peserta dapat menganalisis produk dan dapat menentukan jenis-jenis produk. Dan ini pokok materinya. Pengertian pokok materinya ada beberapa: pengertian produk, klarifikasi produk, dan perkembangan produk. Nah, kemudian Ibu mau nanya, untuk tadi penggolaannya adalah jangan lupa absen ya. Absensinya sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan. Baik, Bu. Oke, juga terima kasih kepada Ibu Silvi yang sudah memaparkan presentasinya dengan bagus, dan kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ida Farida, kami persilakan untuk melakukan presentasi hasil bahan ajar. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Semangat Ibu. Semangat. Jangan kalah oleh puasa, karena dengan puasa walaupun ngantuk Ibu. Amin ya robbal alamin. Apalagi ini menjelang Lebaran ya, mungkin ada yang udah beli baju baru, TEK, mungkin imam, belum nih Bu, belum Bu. Belum beli ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembelajarannya. Sebelumnya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridhoan, kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong kepada KM-nya Imam dipimpin untuk membaca doa. Ya Bu, mari sama-sama teman-teman kita berdoa, semoga ilmunya bisa masuk dan bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke. Oke, kita setelah berdoa, mudah-mudahan bimbingan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Sebelumnya Ibu mengingatkan untuk mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Classroom. Jangan sampai kita pembelajaran, tetapi kita tidak mengabsen. Nah, mungkin kita akan melanjutkan. Ibu akan menampilkan slide materinya ya, sebentar dulu. Oke, sudah terlihat. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan mengulas tentang materi sebelumnya. Materi pertemuan kemarin kita membahas tentang pasar. Coba untuk Eka, ya Bu, jenis pasar apa yang kalian yang Eka ketahui? Ada pasar apa saja? Pasar ada 2 Bu, pasar tradisional sama pasar modern. 3 deh Bu, satu lagi sama pasar online Bu, pasar digital. Oke, bagus Eka, tepat sekali, keren ya. Itu ada pasar tradisional, pasar modern, dan pasar online. Oke, kemudian kita sudah tahu jenis pasar. Ibu akan tanya, coba kepada Yaser. Iya Bu. Oke. Ya, Bu. Yaser, Ibu mau tanya, itu kan ada jenis-jenis pasar ya. Kalau kamu cenderung lebih suka berbelanja di mana? Pasar tradisional, pasar online kah, atau pasar modern? Pasar digital Bu, online Bu, soalnya banyak promo. Iya ya, pastinya bagus sekali ya Ser. Karena yang namanya anak muda, kekinian, milenial itu lebih suka pasar online. Karena apa? Karena lebih mudah, lebih gampang. Hanya dengan memainkan jari saja kita bisa berbelanja dan mendapatkan produk yang kita inginkan, dan tentunya dengan harga yang sesuai dengan kita. Oke, mungkin itu saja. Kita hanya mengulas saja. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis segmentasi pasar. Di sini ada kompetensi dasarnya, yang ada 3.3-nya menganalisis segmentasi pasar. Kemudian yang kedua 4.3-nya melakukan segmentasi pasar. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tujuan segmentasi pasar, kemudian dapat menerangkan segmentasi pasar dan keunggulan pasarnya, kemudian dapat menganalisis segmentasi pasar dengan baik, dan dapat melakukan analisis pasar strategis. Oke, Ibu akan menampilkan gambar, terlihat gambarnya? Anak-anak? Oke, dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Coba Imam, Ibu ingin minta pendapatnya dari gambar ini nih. Iya Bu, nah ini konsumen ini macam-macam Bu, ada yang belanja berdasarkan pendapatan, gaya hidup, kenyamanan, umur ya Bu ya, macam-macam Bu. Jadi ada orang itu belanja itu banyak faktornya Bu, ada yang dari pendapatan gitu Bu. Iya. Oke, bagus, keren Imam. Iya, di sini saya satu lagi mau minta pendapatnya, coba Nur Haida, silakan kemukakan pendapatnya tentang gambar ini. Iya Bu, di sini kayaknya kegiatan membagi-bagi pasar ya Bu ya. Oke ya. Bagian pasar ada menurut pendapatan, dari gaya hidup, usia dan sebagainya. Oke, terima kasih, bagus sekali Nur Haida. Pendapat Nur Haida dan Imam sudah bagus sekali, keren. Ya, terima kasih Bu Yuyun, Bu Ida, dan tadi moderator notulennya siapa tadi? Pak Imam itu siapa? Bu Silvi Bu. Bu Silvi. Silvi ada 2 ya intinya. Oh ya, udah sama. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Siapa Pak Imam? Buka dong itunya. Siapa? Ibu Eka. Oh, Ibu Eka. Wah, ini. Tadi Bu Ida suaranya sudah. Dari peserta pertama, kedua, dan sekarang ke berapa? Ketiga ya. Keempat Bu. Keempat ya Bu Eka, luar biasa. Pasti suaranya, suaranya luar biasa. Pasti akan keras ya. Good, bagus. Jadi suasana kelasnya aktif. Oke, silakan moderatornya siapa yang Bu Eka? Oke, saya Bu. Ya Pak Yaser, kemudian sama? Saya Bu, Nimas. Oh ya, Dimas dengan Pak Yaser berdampingan moderator dan notulen. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah sama-sama kita lanjutkan untuk kegiatan teaching kita hari ini. Selanjutnya adalah Ibu Eka, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat juga ya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, gunakan protokol prokes yang ketat. Kemudian jangan lupa pakai masker kalau keluar, ya. Nah, bagaimana kabarnya untuk Nimas hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sudah Bu, insya Allah Bu, walaupun ngantuk-ngantuk dikit lah Bu. Kemarin saya udah di-share di grup WA kelas kalian ya, tentang hari ini, pertemuan hari ini kita akan bahas apa. Kemudian Ibu akan bahas tentang materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, tolong dipimpin doa dulu. Ya, Ser? Ya, Ibu Eka siap. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya, Ser. Sama-sama, Ibu. Oke. Nanti Ibu akan share di grup kalian absensi, dan Ibu akan share juga di Google Classroom kalian absensi yang untuk pertemuan hari ini ya Nak ya. Oke, Ibu buka dulu materi hari ini. Ya, demikianlah untuk presentasi yang luar biasa dari Ibu Eka. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin memberikan saran dipersilakan. Ayo silakan. Saya lupa doa tadi ya. Terlalu buru-buru saya. Bu Eka itu tadi PJBL kan ya jatuhnya ya? Makan diskusi. PBL Iya. itu. PBL Bu. Oh iya. Berarti program learning ya. Ada yang mau ngasih masukan? Cuman tadi Mungkin itu kalau aja dari sedikit mereka, ya. Tadi pas waktu ya. Kenapa? Pas waktu. Boleh saya sedikit Eka? Boleh Pak. Ini paling terkait sama peletakan PowerPoint-nya ya Bu ya. Peletakan dari gambar, tulisan gitu. Karena kalau misalkan ya itu tadi kalau visi atau media pembelajarannya tidak besar, itu tulisannya rancuh antara gambar sama tulisan gitu. Jadi kalau bisa sih tulisannya atau gambarnya lebih disesuaikan lagi. Tadi soalnya kalau di PC yang kecil susah Bu bacanya. Oke. Itu aja. Oke. Ibu Eka atas presentasinya untuk hari ini. Ya, Mungkin itu saja. Nanti untuk matulangnya bisa diberikan melalui grup WhatsApp. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keren Bu Eka. Iya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk peer teaching kali ini akan dilakukan oleh Ibu Ade Musliha. Kepada Ibu Ade Musliha, silakan untuk presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua hari ini? Sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu gimana Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Makin cantik aja Ibu makin cantik aja Bu. Alhamdulillah. Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar Bu. Gambar presentasinya sudah terlihat? Lihat kan Bu. Sudah. Ada gambar ibu yang cantik di situ. Iya, keren Ibu. Terima kasih. Ya model deh. Ya. Ibu kayak cita-cita Bu mukanya Bu. Kayak model kita kuati. Bodinya bagus. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pelajaran apa nih dengan Ibu? Ayo.
Marketing Bu. Marketing Bu, marketing. Takutnya kalian lupa ya. Tadi kan sebelum saya pasti kalian juga ada pembelajaran juga ya. Jadi dengan saya itu belajarnya marketing. Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis pasar. Sebelum masuk ke materi analisis pasar, kita review dulu tuh yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu itu saya menyampaikan materi apa? Definisi pasar Bu. Definisi pasar kayaknya Bu. Minggu lalu itu materinya Tentang ya pasar. memahami pasar ya. Coba saya minta Nur Haida. Nur Ya, Haida Bu. ya, Ada, coba Bu. sebutkan klasifikasi pasar. Banyak Bu. Yang pertama berdasarkan cara transaksinya. Ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada pasar yang daring. Berdasarkan wujudnya ada pasar konkret, pasar abstrak. Berdasarkan waktunya ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah kalau berdasarkan luas jangkauan ada lokal, regional, nasional, internasional. Itu Bu. Keren Bu, keren. Wah, luar biasa. Nah, terima kasih untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Maaf Ibu ya. Ade yang telah memberikan paparannya. Untuk teman-teman silahkan jika ada yang memberi masukan, dua saja yang ingin memberi masukan kepada Ibu Ade, dipersilakan. Terima kasih. Waktu Bu Eka, Ayo teman-teman, ada yang ingin kasih masukan kepada Ibu Ade? Silakan. Tadi Bu Adi cuma lupa doa aja ya Kan ke Ibu awal. Silvi. Iya, Iya, cuman itu aja sih. lupa tadi doa. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita mengingatkan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Saling mengingat. Ada lagi? Ibu-ibu, Mengingatkan. Bapak-bapak, satu lagi. Silakan Mungkin masukannya dari segi ini ya. slide-nya. Iya Bu Saya, Nina, Ibu. silakan. Mas. Ya, mungkin PPT-nya ya Ibu ya. Dan jenis tulisannya itu agak terlalu kecil juga. Terlalu kecil. Agak divariasiin lagi, dikreasiin lagi. Gitu. Kalau warna gimana? Warna sebenarnya sih itu slide dasar dari PPT-nya ya Bu. Gitu. Kalau bisa sih ngambil dari template-template yang ada, biar lebih menarik gitu aja. Terima kasih Ya, Bu terima Nina. kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Bu Ade. Ya. Untuk selanjutnya silahkan. Ya, alhamdulillah sudah peserta kelima, tapi ini waktu udah jam 10. Tapi mengingat hari ini kita harus ada harus 6 orang, kita lanjutkan aja ya. Iya Bu. Kita lanjutkan ke Bu Dimas, kemudian moderatornya itu saya lihat Bu Eka, terus Pak Ya. Yasep sebagai notulennya, kalau saya nggak salah lihat. Iya, betul Bu. Ya, silakan. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk Bu Dimas, mangga Bu Eka untuk menjadi moderatornya. Terima kasih, mangga. Ya, terima kasih. Untuk kali ini, berkucing kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Nimas. Kepada Ibu Nimas, dipersilahkan. Dan ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya Imam dipimpin doanya ya. Oke baik, mari sama-sama anak-anak sekalian, teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Ya, terima kasih Imam untuk memimpin doanya. Ya, coba sekarang saya cek dulu kehadirannya, siapa tahu udah absen di webnya, tapi ternyata di sini nggak hadir gitu ya. Eka, ada Eka? Hadir Bu, hadir. Oh, ada Ida. Camnya tolong dibuka ya nak ya. Saya mau absensi dulu. Oh iya bentar Bu. Soalnya kan kayak minggu lalu cam pada ditutup, taunya tidur. Saya panggil-panggil nggak ada yang nyautin. Iya, saya Itu Yaser biasanya Bu. Ya, dari Yaser. belakang Bu tadi. Nggak Ya, oh gitu ya. Alhamdulillah bisa kebuka ya. Satu lagi. Ya, Bu. Yaser, ada Yaser.
Ada Bu. Coba mukanya dipenuhin ya, Sir, soalnya setengah. Maskernya buka dong. Makanya dipenuhin. Muka saya lebar Bu. Oke, ternyata benar semuanya jujur, sudah absensi di CBT dan hadir semua di Google Meet ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba saya akan mereview pelajarannya kemarin mengenai memahami bisnis retail. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak sih teori tentang pengertian bisnis retail? Saya Bu. Ya, silakan. Bisnis retail itu Bu Ade ya. Saya Bu. Oh, Bu Eka. Iya. Bisnis retail tuh kegiatan jual beli yang secara eceran Bu, dengan langsung ke konsumen yang paling akhir, dengan penjualannya luas, terus barangnya dijual banyak jenisnya Bu, terus pengelolaan manajemennya lebih profesional Bu. Ya, itu termasuk jenis retail apa ya, Eka ya? Kenapa Bu? Itu termasuk jenis retail apa itu? Retail modern itu Bu. Oh ya, retail modern. Contohnya bisa nggak? Contohnya itu kayak kita ke retail-retail yang besar tuh Bu, kayak misalnya Lotte gitu ya, itu kan harganya udah nggak bisa ditawar-tawar ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah jadi kalau orang yang suka nawar jangan deh pergi-pergi ke retail modern ya. Oke, terima kasih Ibu Nimas atas paparannya. Silakan Bapak Ibu, bagi ada yang memberi masukan kepada Ibu Nimas dipersilahkan 2 masukan atau tambahan. Saya Eka. Boleh Bu Ida dulu ya, setelah itu Bu Nur. Silakan Bu Ida. Oke, makasih Bu Eka. Maaf Bu Nimas, mungkin saya mau ngasih masukan buat PPT-nya aja Bu ya. Iya siap. Itu terlalu banyak menurut saya ya. Terus itu tulisannya itu apa namanya? Sebenarnya saya ada PPT yang itu kayaknya salah share ke Pak Imam gitu. Sebenarnya posisinya cuma 25 slide tuh aslinya. Salah share tadi ya Bu ya. Mungkin itu aja, sama tulisan di slide-nya itu terlalu kecil ya. Jadi itu Bu. Siap. Mungkin itu saja Bu Nimas. Terima kasih Bu Nur. Ya, sekian dari presentasi dari Ibu Nimas. Terima kasih masukannya kepada Ibu Ida dan Ibu Nur. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Teti. Ibu Teti, dipersilahkan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selesai ya, Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ibu bisa tidur nyenyak kayaknya sama. Alhamdulillah. Ya, tadi dari bagus. Bisa lebaran dengan tenang ini Ibu saya, bisa lebaran. Bisa lebaran tidur nyenyak kan nyenyak. Hebat. Iya benar Bu. Hebat, luar biasa. Bisa tidur Bu. Dari Bu Suwiro yang Alhamdulillah Bu Suwiro dari pertama ya. Bentar dulu ya, ini ada iklan. Feel-nya beda ya, ke anak sama ke teman sendiri feel-nya beda ya. Beda feel-nya ya. Beda. Dengan teman tuh lebih berat Bu. Sehingga nanti kalau sudah dengan murid, wah luar biasa itu nanti itu. Betul. Di hadapan teman-teman itu, aduh. Berat. Ya. Prof, tapi secara keseluruhan sudah oke ya Prof, udah bagus. Oke, bagus. Peningkatan lah, ini bagus. Antara RPP dengan ini, antara RPP dengan penampilan teman-teman tampil sebagai guru luar biasa. Semangat sekali. Bagus Bu. Semangat sekali. Bagus. Alhamdulillah. Berarti memang udah bagus lah skenario dan pengajarannya sudah oke semuanya ya Prof ya. Jadi nanti saya tunggu notulennya di grup PA ya Prof. Mungkin Profesor mau menambahkan atau bagaimana? Iya, pokoknya bagus lah. Udah aja, lanjutkan besok akan lebih bagus lagi karena melihat yang lain gimana gitu. Tapi improvisasi itu penting. Improvisasi itu penting dalam mengajar. Masalah improvisasi, masalah apa namanya itu. Ya itu tadi tujuannya kan untuk memperkaya agar supaya apa yang kita sampaikan tuh jangan tegang murid itu. Tapi saya lihat nih yang tampil, makanya tadi saya katakan Bu Teti ya, tampil di teman-teman tuh berat tuh. Kita kan kalau
presentasi di kelas itu kan, waduh, gimana ya, diuji oleh teman-teman. Kalau murid kan manut saja dia, tapi kan kalau ini kan, jadi bagus. Artinya itu betul, bantangannya berat. Jadi kalau bisa lolos dari itu, wah itu nanti akan lebih pede menghadapi murid, Bapak Ibu ya. Bu Dimas ya. Ini udah keringet dingin loh. Iya, akan lebih pede. Iya. Biasa, apalagi saya terakhir. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bagus Bu, itu ujian mental yang luar biasa. Mulai dari tadi Bu Suwiro, ya, kemudian Bu Silvi, Bu Ida, Bu Eka, ya Pak, Bu Ade, dan Bu Dimas. Cuman ini laki-lakinya semua rupanya numpuk di besok ya. Jadi semua dalam rangka Hari Kartini rupanya. Lady first nah. Itu mungkin bagus ya, tipenya saya 2 jempol untuk hari ini gitu Bu ya. Mudah-mudahan besok 3 jempol ya. Bangga, tepuk tangan dulu Bu semua Bu kita ya. Oke. Ya. Bangga Bu, itu saja. Hebat semuanya tentang dirimu mungkin bisa 4 jempol ya Prof ya, karena luar biasa keren-keren. Itu yang kita inginkan, bahwa ada keaktifan ya student centernya untuk benar-benar tantangan terbesar karena Prof bagaimana menghadapi teman-teman, dia adalah murid kita. Beda dengan di murid ya, improvisasi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Ya. Jadi mungkin besok akan lebih apalagi ya, lebih aktif lagi. Di hari kedua peer teaching, alhamdulillah kelompok kita kemarin sudah 6 orang, sekarang tinggal 6 orang lagi dan dimulai oleh Ibu Nur Haida. Bu Nur Haida dengan moderator Pak Imam dan notulenya adalah Bu Hertian. Silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Hertiana sebagai moderator untuk mengambil alih posisi. Dan kepada Bu Nur Haida, semangat ya Bu. Saya yakin Bu Nur Haida. Semangat ya. Terima kasih Bu Teti. Izin Prof Samsul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan ya performa dari teman kita untuk peer teaching kali ini. Dan waktu 25 menit Bu Nur Haida untuk menyampaikan materi pembukaan dan penutupan serta inti. Baik, kepada Bu Hertiana, siap ya Bu jadi notula? Pak Imam jangan lupa direkam. Siap, ini udah siap alatnya ini ya. Kepada Bu Nur Haida, waktu dan tempat dipersilakan. Rekamannya Pak Imam, udah siap. Iya Bu, udah siap Bu. Oke, silahkan Bu. Silakan Bu Nur Haida. Ini. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Berikut adalah peta konsep materi. Nah ini peta konsep adalah peta konsep materi ajar yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, kita memasuki materi yaitu pengertian analisis pasar. Sebelum kita tahu apa pengertian analisis pasar, analisis adalah suatu kegiatan mencermati, mengamati secara terperinci, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas suatu objek atau cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau penyusunnya. Nah, jadi apa itu analisa pasar? Nah, siapa yang tahu apa itu analisa pasar? Saya, Bu. Oh ya, Suwiro, coba apa? Analisis pasar itu suatu ilmu untuk mempelajari berbagai macam pasar, Bu. Silakan dari. Jadi tadi PPT-nya akhirnya tidak ditampilkan ya, Bu ya? Iya, jadi video saja ya. Iya, karena PPT itu sebenarnya video itu penjabaran dari PPT hanya dikembangkan dalam bentuk video. Oke. Berarti Ibu tadi nggak ada tujuan pembelajarannya juga ya Bu ya? Oh ada tadi saya lewatkan, ada di depan paling depan karena tadi kecepatannya. Iya di awal karena jadi langsung masuk peta konsep videonya. Sebenarnya di depannya ada. Iya ada. Iya ada.
Iya, ke depan bisa dimunculkan ya. Bentar ya teman-teman. Sudah. Nggak terlihat ya? Sudah. Tampan sekali. Editor itu Pak. Foto pewet. Pewet ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gagal fokus sama foto Pak Imam ya, kita mau belajar hari ini ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Ya, kembali lagi bertemu dengan Pak Imam di pelajaran bisnis online yang penuh dengan materi-materi yang semangat yang bisa diaplikasikan untuk kesuksesan kalian ya anak-anak sekalian ya. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Ada linknya di situ ya anak-anak sekalian ya. Sudah saya share juga di Classroom, jangan lupa absen karena kalau nggak absen nilainya kurang ya. Oke, baik, sebelum lanjut agar materi berkah buat kita semua, baik saya persilakan Pak Fajri untuk memimpin doa. Fajri Pak. Ya, Fajri untuk Fajri silakan Fajri. Pak saya nih. Soalnya ada teman juga namanya Pak Fajri, maaf ya Pak Fajri ya. Silakan Fajri. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan lanjut Pak Imam. Iya, terima kasih Fajri ya sudah memimpin doa ya. Kalau doa belajar apa Fajri? Iya. Yang mudah-mudahan masih hafal ya Fajri. Ini kita belajar tentang menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page ya. Jadi hari ini kita belajar dua ini anak ini ya. Menganalisis kemudian mempraktekkan. Harapan Pak Imam setelah kamu mau belajar semua tentang si SEO on page ini, kamu bisa menjelaskan pengertian SEO on page ya nanti di akhir dengan benar ya. Peserta kamu juga bisa mengetahui fungsi SEO on page ya sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian juga kamu bisa membuat langkah-langkah pembuatan SEO on page ya. Mudah-mudahan ini materi baru atau materi yang sudah pernah didengar nih sebelumnya? Ada yang udah pernah dengar belum? Ini ada yang kita share ya. Baik ya, ini dia peta konsepnya anak-anak sekalian. Bisa kalian lihat ya, nanti materi ini juga bisa kalian download ya supaya kalian jadi kenang-kenangan ya. Ini ada peta konsepnya. Oke, pertanyaan pertama ya. Seberapa cepat Google bekerja? Weh, tahu Google ya? Pak Fajri tahu Google? Pak Fajri? Fajri Pak. Fajri Pak. Kasihan masih muda Pak. Ya, Bu Eka tahu nggak Bu Eka? Berapa secepat apa Google mencari? Google masih muda. Ya Bu Eka. Eka, silakan Eka. Ya gimana Eka? Kira-kira pernah ngitung nggak kecepatan Google mencari Eka? Kalau kecepatan Google sih saya belum pernah tahu Pak. Cuman kalau ketika saya buka aplikasinya ketik, untuk langsung muncul ya. Penelusuran itu langsung cepet banget Pak. Cepet banget ya. Selanjutnya ada lagi Pak Imam, saya Pak Imam. Silakan Beka. Ya makasih. Yang pertama untuk di awal Pak Imam, materi pertemuan sebelumnya itu terlalu cepat untuk siswa mengingat untuk menstimulus siswa mengingat materi di pertemuan sebelumnya. Jadi sangat singkat banget Bapak ngasih materi pertemuan berikutnya persepsinya itu ya, persepsinya ya. Terlalu singkat ya, betul. Jadi anak-anak yang mana gitu ngerinya seperti itu. Ya. Nah yang kedua benar tadi peer teachingnya masih menggunakan Pak Bu apa mungkin gugup ya kayaknya Pak Imam ya atau gimana gitu ya, karena feel-nya pasti akan beda ke teman-teman dengan siswa itu pasti feel-nya beda. Terus terlalu cepat menerangkan ininya Pak, maksudnya ngasih kecepatan untuk
Ya, ngasih materinya. Untuk penjabaran materinya, karena semua siswa kan memiliki background dan pemikiran yang beda-beda nih Pak. Jadi bagaimana caranya kita tujuan pembelajaran itu nyampe gitu. Iya. Ya, itu aja dari saya Pak. Baik. Ya, sehat Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Bu Herti semuanya. Ya Ibu. Gimana kalian semua? Ibu gimana Bu? Alhamdulillah Ibu juga sehat ya, mudah-mudahan kita sehat Bu. Alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Amin. Untuk absen nanti kalian tinggal langsung saja di Google Classroom. Nanti setelah materi ini akan Ibu periksa ya absennya satu-satu. Gimana kalian hadir semua hari ini? Hadir Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Ya bagus ya, keren sekalian. Ya sebelum kita memulai materi pembelajaran, silahkan Yaser dipimpin dulu. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yaser dan memimpin doanya. Ya, untuk materi kali ini Ibu akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya, materi yang sebelumnya kalian ingat nggak Ibu membahas apa? Apa Bu ya? Lupa ya kalian ya. Iya Bu. Ingetin lagi dong Bu. Konsumen Bu, definisi konsumen. Ya sebelumnya betul Ibu sebelumnya membahas tentang bisnis retail ya. Nah sekarang Ibu tanya, coba siapa yang tahu tentang bisnis retail? Manajemen bisnis retail itu artinya seperti yang tahu. Pengelolaan bisnis retail Bu. Pengelolaan di mal-mal Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Pengelolaan bisnis eceran Bu. Ya, bagus. Bu, Sudah. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada Ibu simpulkan saja. Jualan eceran barang Bu. Ya, bagus. Semuanya betul ya. Kalian memang anak Ibu yang pintar-pintar semua. Ya, jadi manajemen bisnis retail itu segala kegiatan yang mengatur tentang seluruh aktivitas usaha secara retail ya, secara profesional untuk mencapai tujuan perusahaan agar mendapatkan laba yang diinginkan ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Fajri akan memaparkan paparan materinya tentang bisnis online. Untuk Pak Fajri, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari jawaban salamnya semuanya menunjukkan semangat kalian untuk belajar di pagi hari yang ceria ini. Ya, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana di pertemuan sebelumnya kita baru kenalan sama mengulas beberapa hal tentang pengertian bisnis online. Ini sekarang jam 4, sekarang pukul 9:10. Ya, kemungkinan ini Bapak hanya mengajar 1 jam pelajaran atau kurang lebih 30 menit atau kurang. Ya, karena ataupun nanti di jam berikutnya supaya lebih irit kuota kalian juga, dan juga kalian nanti bisa di jam berikutnya bisa fokus ke classroom untuk mengerjakan LKPD kalian. Jadi kita online Google Meet-nya 1 jam pelajaran aja ya. Iya Pak. Hai. Oke, buat nambah semangat kita jargon dulu. Jargonnya kayak gini. Kalau saya bilang salam cerdas pelajar Indonesia, jawaban kalian selalu semangat mengukir prestasi. Kita ya dicoba ya. Ini kan kemarin udah pernah nih di waktu MOOC udah saya sampaikan nih. Coba ya. Salam cerdas pelajar Indonesia.
Ya, jawab. Akhir prestasi. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, kompak banget nih kelas PDP nih. Mantap. Oke, udah pada absen belum nih? Udah Pak. Udah Bu. Udah Pak. Ya, yang belum absen jangan lupa ya diklik link platform untuk absen ya. Jangan lupa foto selfie ya, absennya tanda tangan sama foto selfie yang jelas. Fotonya jangan di dalam ruangan, kalau bisa keluar ruangan supaya kalau kena matahari itu lebih jelas fotonya ya. Atau cari ruangan yang pencahayaannya bagus. Lalu kalian absen kalian udah masuk apa belum? Ya, jangan-jangan pas lagi ngeklik kirim absen, kuotanya putus, gimana putus, ya sehingga absennya belum masuk. Ya, jangan kayak Rizky nih tuh fotonya gelap ya, jadi nggak kelihatan data nih waktu masuk ke absennya. Jadi absennya yang bagus ya, dicek lagi sama apa belum. Siapa? Ini kata konsep pembelajaran kita tentang bisnis online di bab 1. Ada pengertian, manfaat, jadi ini syarat kelebihan kekurangan bisnis online dan coba bedakan antara bisnis online dan offline dan bagaimana menjalankan bisnis online. Ini pelajarannya tidak pertemuan, kemarin kita sudah pertemuan sampai bisnis online dengan sana ya, nanti kita lagi ya. Baru nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita lebih banyak diskusi ya, kita diskusi. Nanti di pertemuan ketiga kita akan banyak membahas tugas kita. Tugas kalian nanti dibahas. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi pengertian dengan baik, melatih bisnis online dengan santun, membedakan jenis bisnis online, menganalisis cara-cara bisnis online, membedakan antara bisnis online dan offline, menguraikan kelebihan dan kekurangan bisnis online, dan kita nanti coba analisis masalah-masalah apa saja sih yang ada dalam penerapan bisnis online itu. Sudah ya, Ter? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan wajah-wajah yang luar biasa ceria ya. Insya Allah pada hari ini kita masih melaksanakan kegiatan puasa. Semoga belajar kita hari ini juga bernilai ibadah. Ya, kali ini sebelumnya sama-sama sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, sama-sama kita bersyukur. Semoga hari ini kita diberikan sesuatu ilmu yang nantinya bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan untuk ketua kelasnya Imam, silakan dipimpin Imam. Siapa ya, Ser? Mari teman-teman semua kita berdoa dulu ya, karena ini pelajarannya sangat menarik agar kita diberi keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Yaser. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Imam. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya pada pagi hari ini saya sungguh sangat bergembira bisa bertemu dengan kalian semua, dan ingat sebelum kita mulai belajar, oh ya sebelumnya Bapak menggunakan dua visi ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak berhadap kanan, berhadap kiri, itu berarti Bapak sedang berinteraksi dengan dua device kayak gitu ya. Ya, kita sudah berdoa. Kemudian jangan lupa nih Pak Imam ya. Imam tolong semuanya pastikan teman-temannya sudah mengisi absen. Linknya sudah Bapak share di Google Meet. Di sini juga sudah ada. Nah, kemudian setelah kita berdoa, kemudian sudah kita absen, semua sehat semua ya. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya adalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan harus sama-sama kita evaluasi secara baik dan benar dengan mengadakan yang namanya salah satunya adalah studi kelayakan bisnis kayak gitu. Peserta berikutnya ini Bu Yuyun ya, peserta yang spesial hari ini rekan-rekan, karena paling terakhir. Semoga Bu Yuyun hari ini dilancarkan, tidak grogi ya. Baiklah rekan-rekan, waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Bu Yuyun. Semangat Bu Yuyun, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk yang materi kali ini yang kita bahas tentang kelangkaan. Tadi Nur Haida sudah menyebutkan masalah kebutuhan ekonomi itu udah banyak ya. Keterbatasan salah satunya menjadi masalah manusia. Sekarang apa sih yang kamu pikirkan tentang kelangkaan ini? Oh ya, sebelum kita bahas definisi dari kelangkaan, di sini nanti kamu bisa menjelaskan pengertian dari kelangkaan itu sendiri. Ingat ya, kelangkaan yang di sini kita maksud adalah kaitannya dengan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang pertama, kamu nanti bisa menjelaskan definisi dari kelangkaan itu sendiri. Yang kedua, kamu bisa menganalisis faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, menunjukkan jenis-jenis kelangkaan itu apa aja. Ya. Lalu yang terakhir adalah mengatasi masalah kelangkaan itu tersendiri. Ya, terima kasih buat Bu Yuyun atas presentasinya hari ini. Silakan Bu Teti, Prof Sam, sudah selesai hari ini semua peserta, alhamdulillah lancar ya, kan? Alhamdulillah, alamin lancar. Mungkin kita dengarkan dulu mungkin arahan dari Prof Sam sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini. Mangga Prof Sam. Ya, terima kasih Bu Teti, teman-teman semua ya. Saya ingin panggil lagi satu-satu nih, mulai dari kemarin ya Bu Suwiro ya, penampilan pertama, Bu Selvi kedua ya, kemarin Bu Ida ya, Bu Eka, Bu Ade dan Bu Nimas ya. Kemarin sudah kita evaluasi dan hari ini ya ternyata sesuai tadi dengan harapan ya memang meningkat tekannya. Bu Nur Haida jadi pertama ya telah menyampaikan beberapa hal yang berkenaan bagaimana mencoba untuk mengaktifkan siswa ya. Kemudian juga tadi dengan Pak Imam ya, KM kita ini ya cukup ini dalam bidang IT. Saya pikir memang itu hal yang sangat praktis ya Pak Imam ya ilmunya, karena memang kalau basisnya tadi project ya memang saya pikir itu yang ini ya yang memang paling pas ya, di samping juga memang bisa dengan model lain ya. Kemudian Bu Hertiana ya, kemudian Pak Fajri tadi ya, yang ini ya Pak Yasir tadi sebelum yang terakhir tadi Ibu Yuyun ya. Saya melihat penampilan 6 orang pada hari ini ya sudah sangat aktif ya bagaimana meningkatkan siswa ya. Nah, dalam kaitan ini ya, saya pikir Bapak Ibu ya sudah bisa menampilkan ya kemampuan yang selama ini mungkin sudah dilakukan ya, tapi seperti yang saya katakan kemarin, penampilan di peer teaching ini memang nggak bisa tidur gitu ya, karena memang mungkin tantangan mentalnya sangat berat ya. Saya sendiri pernah merasakan itu kan ya, pada saat misalnya kita mau presentasi ya di depan teman-teman ya, satu kelas itu biasanya lebih berat gitu kan, karena kita ya itulah ya suka misalnya kalau di seminar kan suka saling menguji gitu ya kadang-kadang ya. Tapi tadi saya lihat teman-teman saling memberikan masukan itu sangat positif ya, dan saya pikir memang nanti harus menjadi pertimbangan juga. Nah, komen saya yang terakhir ya, sekali lagi tingkatkan terus ya. Saya pikir modal yang telah Bapak Ibu alami ya, mulai dari kita diskusi, merumuskan masalah sampai kita membuat RPS ya, rencana RPP ya, RPP. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa tampil ya. Memang yang paling penting ya tadi di dalam pelaksanaan sebagai guru yang profesional ya, kalau Bapak Ibu baca ya dari 4 kompetensi, saya juga sendiri pernah mengalami. Kalau saya juga banyak memang ya karena memang kalau di mahasiswa kan lebih banyak kan diskusi, tapi kita kan akhirnya tuh harus memberikan satu review gitu kan ya, jadi memang harus baca dulu ya.
intinya ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu ya, bahwa sebaiknya memang kita dikupas tuntas gitu ya. Dituntaskan betul bahwa kita itu siap tempur itu kan ya. Karena itu akan menambah rekognisi hebat apapun dia sebagai guru, apakah itu dosen, profesor, dia sama saja itu Bu ya, tetap harus ada persepsi. Terus misalnya intinya bagaimana gitu kan ya. Kemudian penutup ya. Nah hanya tadi yang kaitan mungkin untuk semua ya, mungkin yang perlu dimunculkan ya dari pembukaan tadi itu, misalnya kan di sana juga termasuk ada pretest kan ya. Di penutup itu paling tidak bagaimana kita memunculkan adanya mesin post test gitu kan. Karena selesai dari post test, nah kita memberikan semacam ya secara sampel ya pertanyaan-pertanyaan yang kaitan dengan tujuan gitu kan ya. Nah itu saya pikir penting ya. Kalau misalnya itu juga bagus ya. Hanya tidak bisa secara langsung kita dengar. Jadi post test itu jangan lupa, sehingga untuk meyakinkan kita, oh kita tadi bisa mengajar sudah bisa dipahami. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah